Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijia Desya Amalia Effendi, saat ini berdomisili di Kota Bandung. Akan mencoba murojaah surat Ar-Rahman ayat 11 sampai 20 dengan media Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi wa raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Shadaqallahul azim. Berhenti tombol. Dan untuk selanjutnya yaitu di sesi kedua, peserta kedua yaitu Wijia Desi Amalia Effendi. Halo Wijia, mohon maaf sebelumnya ya, ada bacaan-bacaan yang harus dikoreksi. Ya, yang pertama yaitu pada saat membaca basmalah. Basmalah mad tabi'inya itu kepanjangan, harusnya mad tabi'inya cukup 2 harokat saja. Ya, misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup seperti itu, kurang lebihnya ya. 2 harokat itu seperti itu. Untuk selanjutnya di ayat 11-nya Wijia itu pada saat melafalkan gunah di wawu ya, di situ kan di ayat 11 fiha fakihatun. Nah itu ya, hatu ada wawunya bertasdid di situ, di mana sebelumnya ada harokat domah tain, itu harus digunakan, di mana di sini namanya idgham bigunah. Itu tadi Wijia kurang gunah ya. Tadi bacanya fiha fakihatu wan nakh. Nah, jadi seperti itu. Harusnya tidak seperti itu, fiha fakihatu. Nah, gitu ya wawunya. Dan di ayat 11 tadi ada juga mensaktahkan ayat yang sebenarnya di sini tidak ada saktah. Nah, Wijia mensaktahkan di kalimat nakhlu ya. Wijia tadi membacanya gini, fiha fakihatu wa nakhlu dzatul akmam. Nah, itu ada saktah di nakhlunya. Harusnya tidak boleh dibaca saktah ya, karena saktah itu di dalam Al-Quran hanya ada di 4 tempat dan itu ada 4 kalimat ya. Harusnya dibacanya dilanjut saja tanpa ada berhenti sejenak. Fiha fakihatun wa nakhlu dzatul akmam, seperti itu ya. Dan koreksi juga di ayat 13. Ayat 13 itu ada
bukan 13 maaf, ayat 12 dulu. Di ayat 12 itu ada wal habbu dzul asfi. Nah, itu asfi, fi-nya tadi Wijaya membacanya dipanjangkan. Harusnya fi-nya itu tidak dibaca panjang, ya. Tadi Wijaya membacanya wal habbu dzul asfi war. Nah, jadi seperti itu. Fi. Nah, itu nggak boleh, tapi fi-nya cukup satu harokat aja. Wal habbu dzul asfi war raihan. Seperti itu. Ya, itu di ayat 12-nya. Terus di ayat 12 juga pada saat melafalkan warra itu Wijaya waraihan gitu. Harusnya waraihan, warra harusnya seperti itu, ya. Ro-nya dibaca tebal, ya, karena di sini ro-nya berharokat fathah. Dan untuk selanjutnya di ayat 13 itu ada dengung ikhfa di kalimat khalaqal insan. Nah, tadi Wijaya dengung ikhfa insannya itu khalaqal insan, cukup seperti itu, ya. Harusnya dengungnya agak panjang sedikit, ya. Khalaqal insan. Nah, seperti itu. Itu di ayat 13-nya. Terus selanjutnya di ayat ayat 14 itu ada pantulan pada saat membaca pada saat membaca pantulan itu khalaqol. Nah, ya di situ. Khalaqol itu menghadapi ada di situ ada alif lam sukun, ya. Harusnya khalaqal insan. Tadi saudara Wijaya baca khalaqolnya khalaqala khalaqala. Nah, itu lamnya mantul. Harusnya tidak boleh mantul, ya, di ayat 14-nya. Terus untuk selanjutnya di ayat 15-nya di situ ada kalimat wa khalaqal janna mimma. Nah, itu mimma itu maknya harusnya dibaca panjang, tapi Wijaya tadi membacanya pendek, ya. Tadi wa khalaqal janna mimma marijim. Nah, jadi dibacanya tadi seperti itu. Seharusnya maknya dibaca 2 harokat, yaitu mad tabi'i. Ya, itu di ayat 15-nya. Terus untuk selanjutnya di ayat 17-nya, di ayat 17 itu Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tadi Wijaya di bacaan koininya, ni-nya dibaca panjang, ya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul. Nah, ni-nya dibaca panjang. Harusnya tidak dibaca panjang, ya. Itu di ayat 17-nya. Terus di ayat 20-nya di situ ada hukum ro, ya, dimana ro sukun ini sebelumnya ada huruf berharokat fathah, sehingga ro-nya harusnya dibaca tafhim atau tebal, ya. Tadi membacanya Wijaya bainahuma barja. Nah, barza bar, bukan bar tapi bar, ya. Bainahuma baruzakhul la yabghiyan, ya. Harusnya seperti itu, ya. Jadi hukum ro khusus di kalimat barzahul itu harusnya dibaca tafhim, ya, atau dibaca tebal, karena
ro sukun, sebelumnya berharokat fathah, ya. Terus Wijia, huruf-huruf pada saat sedang wakof itu harus terlafalkan dengan jelas, ya. Tadi Wijia mewakofkan semua ayat diwakofkan itu huruf terakhirnya kurang jelas terlafalkan, ya. Jadi seperti itu Wijia, ya. Koreksinya demikian. Yuk kita belajar dan belajar terus, pasti bisa. Assalamualaikum.